01 151. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis dasar, di mana ini pada pasien dengan pasien sadar. Nah, saya akan mengecek untuk respon membuka mata. Bu, Ibu, kalau pasien membuka mata dengan saat saya memanggil namanya itu dengan E4. Kemudian lanjut. Bu. Apabila saya menggunakan kalimat verbal dan saya memanggil dengan menggunakan tangan itu dengan E-nya 3. Kemudian saya panggil bu. Kalau misalnya di pasiennya setelah saya panggil, kemudian saya panggil menggunakan tepukan tidak juga berhasil, saya menggunakan skala nyeri, di mana itu kalau pasiennya membuka mata seperti ibu itu tadi, itu angkanya adalah 1. Kemudian bu, maaf yang tadi itu 2. Kita lanjut. Bu. Baiklah, untuk yang E-nya 2. Bu. Pasien membuka mata apabila saya memberikan yang sangat nyeri. Lanjut, yang untuk E-nya 1, itu pasien tidak ada respon sama sekali. Bu. Itu dengan E-nya 1. Lanjut, untuk pasien dengan pasien sadar, ini kita anggap pasiennya sadar, kita ulang lagi. Tutup mata dulu, Bu, Ibu. Oke, ini sudah di E-nya itu 4. Lanjut kita ke rangsangan verbalnya. Dengan kita langsung menanyakan untuk kesadaran pasien. Bu, di mana sekarang, Bu? Di rumah sakit. Siapa namanya, Bu? Selsa. Tadi ada apa ya, Bu ya? Oke, baiklah. Itu merupakan V yang ke-5. V-nya yang 5. Nah, apabila pasien itu tadi kita contohkan seperti ini, pada V yang ke-4, Ibu, di mana, Bu? Siapa nama Ibu, Bu? Itu merupakan ke-4. Kemudian kita lanjut untuk V yang ke-3, yaitu pasien dengan meracau dan dia linglung dan gaya bahasanya juga tidak terlalu kedengaran. Bu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan siapa, Bu? Ayo, Bu. Namanya siapa, Bu? Itu untuk yang V ke-3. Kemudian untuk V yang kedua, pasien hanya mengerang saja dan tidak ada hubungan timbal balik dari percakapan. Bu, nama siapa, Bu? Itu pada V yang kedua. Kemudian untuk V yang ke-1 itu Bu, pasien tidak ada respon sama sekali, tidak ada menjawab sama sekali. Lanjut kita untuk yang ke M. Tadi kalau yang kita lakukan tadi itu ada di E1 dan E4 dan V5. Kemudian kita cek motoriknya. Bu, ini untuk yang normal dengan M6. Bu, silakan angkat tangannya. Silakan. Itu untuk yang M ke-6. Kemudian M ke-5, Ibu silakan angkat tangannya. Dia mengangkat tangan tapi angkat, tapi tidak berbutuh waktu lama, dia langsung menurunkan kembali. Itu di M ke-4. Kita contohkan yang keempat. Yang keempat itu pasien kita suruh untuk mengangkat tangannya, tetapi dia tidak bisa mengangkat tangannya. Kemudian kita cubit untuk melokalisir rasa nyerinya. Kemudian pasien menepis tangan dengan cara menarik ekstremitas bawah pada ekstremitas atas pada pasien. Bu, silakan angkat tangannya.
Bu, angkat tangannya Bu. Itu pada M keempat. Kemudian pada M ketiga, yaitu pasien tidak bisa mengangkatnya. Kemudian kita lokalisir nyeri. Pasien melakukan fleksi abnormal. Oke, baiklah. Ibu, silakan angkat tangannya. Bu, angkat tangannya Bu. Itu pada ini M keempat. Kemudian untuk M kedua yaitu ekstensi abnormal, di mana pasien kita berikan rangsangan nyeri, Bu, dia akan melakukan ekstensi abnormal. Dia langsung menepis ke arah yang mana dia sukai. Kemudian untuk M yang ke-1 itu pasien sama sekali tidak bisa merasakan tangannya. Misal Bu, angkat tangannya Bu. Bu, angkat tangannya Bu. Dia sama sekali tidak ada pergerakan di area ekstremitasnya. Cut. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksa untuk kaku kudu. Di mana kaku kudu ini kita akan melakukan fleksi dan ekstensi secara masif pada pasien untuk adanya kaku kudu. Apabila terdapat tekanan, ini tidak ada tekanan yang berarti pasien tidak mengalami kaku kudu. Apabila pasien seperti ini, dia tidak bisa digerakkan dan dia mengalami ketegangan otot, dia tidak bisa digerakkan. Jadi dia untuk kaku kudunya itu positif. Kemudian kita cek Brzezinski 1, dimana kalau untuk cek Brzezinski 1 kita melakukan fleksi, tangan kiri diletakkan di bawah kepala pasien, kemudian pasien kita lakukan fleksi dan ekstensi. Apabila pasien bisa melakukan seperti ini, maka Brzezinski 1-nya itu negatif. Apabila Brzezinski-nya positif, dia tidak bisa sama sekali menggerakkan, sama seperti kita sewaktu melakukan pemeriksaan kaku kudu. Kemudian kita lakukan Brzezinski 1 pada sendi panggul dan sendi lutut pasien. Sendi panggul dan sendi lutut pasien. Nah, di pada sendi panggul dan sendi lutut pasien, kita lakukan tindakan yaitu fleksi, di mana kita lakukan tindakan fleksi bilateral, di mana apabila pasien mampu menekan ini sampai ke bawah, sampai ke abdomen pasien, itu pasien tidak mengalami Brzezinski 1 pada area panggul dan area lutut. Apabila pasien tidak bisa sama sekali menahan seperti ini, seperti ada tahanan di sini, maka Brzezinski 1 pada area panggul dan lutut pasien itu positif. Kemudian kita lakukan pada tanda kernik, di mana tanda kernik ini kita lakukan fleksi, lakukan ekstensi, dilakukan fleksi, di mana fleksi ini kita lakukan dari sini, kemudian kita tarik ke bawah, fleksi, kemudian kalau misalkan pasien bisa melakukan seperti ini, maka untuk tanda kronik pada lutut pasien tidak terjadi atau negatif. Apabila pasien mengalami seperti ini, kita ulangi, terdapat ada tahanan seperti ini dan pasien mengatakan sakit, itu maka untuk tanda kroniknya itu positif. Kemudian kita lanjut untuk tanda kronik. Itu sudah tanda kronik. Kemudian kita Brzezinski 2, di mana baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk Brzezinski kedua, di mana pada Brzezinski kedua kita melakukan fleksi di area panggul pasien, kemudian kita melakukan ekstensi di area lutut pasien, melakukan tadi, kemudian kita tarik seperti ini. Kalau pasien bisa seperti ini, maka pasien bisa melakukan Brzezinski 2. Jadi untuk Brzezinski 2-nya dia negatif. Kalau misalkan ada tahanan seperti tadi, maka dia akan Brzezinski 2-nya itu positif. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan PQLST untuk pemeriksaan nyeri pasien. Baiklah ibu ada terasa nyeri? Di mana? Bagian kaki kanan. Ini sakitnya skalanya kalau kita kasih 1 sampai 10 itu
skala berapa, Bu? 7. Ini nyerinya itu kapan terjadi, Bu? Nah, itu tadi merupakan untuk P-nya, Bu. Untuk ini sakitnya gara-gara apa ya, Bu? Dari motor. Nah, Ibu, jadi di situ tadi kita dapatkan untuk pengkajian PQRST-nya, di mana untuk P-nya itu gara-gara jatuh dari motor, kemudian Q-nya itu kualitas nyerinya itu dia nyeri, sangat nyeri. Kemudian untuk R radian, di mana tempatnya itu di kaki bawah pasien. Kemudian skalanya itu tadi berapa, Bu? 7. Untuk time-nya itu sewaktu dijalankan. Baiklah, di situ tadi tindakan untuk pemeriksaan GCS, pemeriksaan Brzezinski, Kranik, dan pemeriksaan kaku hidup. Kemudian yang terakhir tadi kita pemeriksaan untuk skala nyeri pada pasien dengan melakukan PQRST. Baiklah, Ibu, tindakan kita telah lakukan. Apabila ingin membutuhkan saya berada di Indonesia.